Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Zakirman Hadi, SSI CGP Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru, Riau. Bapak Ibu yang hebat seluruh Nusantara, berikut ini saya akan menyampaikan pernyataan prakarsa perubahan dari ruang kolaborasi modul 1.3. Namun sebelumnya, saya memperkenalkan terlebih dahulu tim leader yang selalu membimbing saya, terdiri daripada Bapak Fasilitator Pak Saifuddin SP, SPD, MPD, dan Ibu pengajar praktek kami Nanda Gita Rahmawati, SPD. Terima kasihku nyatanya di... Dalam modul ini, saya juga memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak visi saya, yaitu membudayakan kebiasaan literasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik. Untuk mewujudkan visi saya harus membuat prakarsa perubahan menggunakan atap, di mana A yang pertama adalah aset, terdiri daripada aset-aset yang ada di sekolah. T yang selanjutnya adalah tantangan, yaitu hal-hal yang kita jumpai di dalam sehari-harinya di sekolah kita. A yang selanjutnya adalah aksi, adalah hal baik yang kita lakukan di sekolah untuk menghadapi tantangan yang kita dapatkan sehari-harinya. P yang selanjutnya adalah pelajaran, merupakan hal apa yang kira diperoleh oleh siswa kita ketika adanya perubahan tersebut. Bagja prakarsa perubahan yang saya ajukan adalah meningkatkan budaya literasi peserta didik yang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk mewujudkan bagja prakarsa perubahan ini, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Di antaranya B. Buat pertanyaan. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Tahap yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Dan tahap yang kelima adalah atur eksekusi. Inilah tahap-tahapan daripada bagja prakarsa perubahan. Mari kita bahas satu persatu daripada tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang diajukan, apakah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan budaya literasi peserta didik yang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri di sekolah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan atau pendidikan yang perlu adalah mengajak kepala sekolah, guru, warga sekolah untuk bertukar pikiran bagaimana pentingnya meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, mengajak peserta didik mendekorasi pojok baca dan membuat promosi perpustakaan. Dan tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan budaya literasi peserta didik. Dan pertanyaan kedua adalah siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Maka jawabannya adalah melakukan kegiatan pembiasaan literasi di sekolah. Kemudian jawaban yang kedua adalah dalam meningkatkan budaya literasi kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah. Tahap yang ketiga adalah menggali mimpi. Pertanyaan yang perlu diajukan untuk menggali mimpi tersebut adalah bagaimana dampak yang dirasakan peserta didik, kepala sekolah, dan warga sekolah dalam hal peningkatan budaya literasi di sekolah. Jawaban dari pertanyaan tersebut, yang pertama, peserta didik menjadi lebih terampil, aktif, dan bernalar kritis serta berwawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kepedulian peserta didik terhadap perkembangan bahan-bahan bacaan di pustaka menjadi lebih meningkat. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang perlu kita lakukan dalam menjabarkan rencana adalah apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan literasi peserta didik di sekolah. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan di sekolah diantaranya adalah 1. Menyusun program literasi di sekolah. Yang kedua, mengadakan pengenalan bahan-bahan bacaan yang ada di sekolah. Yang ketiga, membentuk SK tim literasi. Yang keempat, membuat jadwal literasi di sekolah. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program yang sudah dilaksanakan.
Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang perlu dilakukan adalah siapakah yang terlibat di dalam monitoring literasi peserta didik. Yang kedua, apakah indikator keberhasilan daripada pelaksanaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, pihak yang terlibat di antaranya adalah kepala sekolah dan tim-tim manajemen sekolah. Yang kedua, dikatakan peningkatan literasi di sekolah berhasil apabila 90% dari Google Form yang diisi oleh peserta didik menyatakan mereka mengalami peningkatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran sehari-hari. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian dari kami tentang Bagja Prakarsa Perubahan dari visi dan misi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa guru-guru hebat seluruh Nusantara. Ku gendong tas merahku di